bergerak, ini saatnya. Tergerak, bergerak, ayo semua. Tergerak, bergerak, ini saatnya. Tergerak, bergerak, urus semua. Tergerak, bergerak, menggerakkan, lakukan perubahan untuk pendidikan. Perjuangan di atas kertas dan ujung pena, merubah peradaban lebih baik dan bermakna. Suwardi Suryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narasitya Ajeng Asniasita, peserta pendidikan guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Banyumas. Kali ini saya akan melakukan praktik pra-observasi supervisi akademik, dan kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Yeyen Nur Aisyah, sebagai objek pengamatan saya. Baik, mari kita langsung saja kepada praktek pra-observasi akademik. Selamat siang Bu Yeyen. Selamat siang Bu Nara. Hai, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar hari ini baik. Bu Nara sehat? Alhamdulillah sehat juga, luar biasa Ibu. Baik Bu Yeyen, pada kegiatan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi akademik ya Bu Yeyen. Apakah Bu Yeyen sudah siap? Siap Ibu. Oke, baik. Jadi tujuan dari kegiatan pra-observasi ini diharapkan nanti ketika observasi di pembelajaran Bu Yeyen ya, yang saya akan amati, itu Bu Yeyen akan bisa lebih percaya diri lagi Bu. Dan semua yang sudah tertera di rencana pemberian pembelajaran di RPP juga diharapkan nanti ada waktu di proses pengamatan observasi nanti. Jadi apa yang nantinya kita akan lakukan, semoga nanti juga Ibu Yeyen melakukan juga di lapangan atau di kelas ya Bu. Baik, kegiatan pra-observasi kali ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Yeyen. Apakah Bu Yeyen sudah siap? Sudah siap. Baik, kita mulai. Pertanyaan pertama nggih Ibu, terkait tujuan pembelajaran Ibu. Tujuan pembelajaran apa sih yang ingin Ibu capai di kelas nantinya Bu? Untuk kelas yang nanti akan diobservasi oleh Bu Nara, saya membuat perencanaannya, tujuannya itu adalah murid dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan berpikir kritisnya melalui presentasi proposal rencana usaha. Oke, berarti ke komunikasi dan berpikir kritis siswa ya Bu. Baik. Lalu untuk area pengembangannya sendiri Ibu, pengembangan apa yang ingin Ibu capai nantinya dari siswa? Seperti yang disampaikan di tujuan pembelajaran ya Bu, saya lebih fokus ke mengembangkan dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis murid, kemudian keterampilan berkomunikasi juga. Kemudian dalam hal ini dilakukan secara berkelompok. Oke, baik. Nanti jadi ada berkelompok juga ya Bu prosesnya. Lalu untuk mencapai tujuan tujuan tadi yang sudah Ibu sampaikan, strategi apa yang sudah disiapkan Bu Yeyen Bu? Untuk strategi lebih kepada saya merencanakan pembelajaran yang saya harap nantinya dapat memfasilitasi kebutuhan belajar murid ya Bu. Jadi nanti saya dalam narasi pembelajaran yang saya susun itu, saya memfasilitasi untuk pembelajaran yang berdiferensiasi. Nanti ada diferensiasi proses dan juga diferensiasi produk. Baik, jadi ada diferensiasi di situ ya Bu, dan memfokuskan kepada kebutuhan belajar murid nantinya. Baik, kemudian bagaimana Ibu cara penilaiannya atau evaluasi pembelajaran yang akan dilakukan Bu Yeyen? Untuk mengetahui kemampuan murid, pada awal saya akan memberikan asesmen awal, asesmen pertama sebelum mulai pembelajaran, itu untuk mengetahui seberapa paham murid itu terhadap konsep proposal rencana usaha. Kemudian nanti setelah selama pelaksanaan, saya juga menilai murid itu mulai dari pengamatan, kemudian dari kerja kelompok, dan nanti pada saat akhir itu saya juga menilai keterampilan berkomunikasinya melalui presentasi yang dilakukan oleh kelompok. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, untuk mengetahui perkembangan
pengetahuan, saya akan melakukan asesmen akhir di sebelum saya mengakhiri pembelajaran atau post test istilahnya. Oke, berarti nanti ada istilahnya asesmen awal dan akhir ya? Ada asesmen awal Ada dan akhir. akhir. Oke, baik. Untuk sasaran kelasnya sendiri, Ibu nanti di kelas berapa dan pelaksanaannya kapan ini? Untuk proses nanti saya mohon bisa didampingi oleh Bu Nara nanti di kelas 11.3 ya Ibu, karena pas jam saya itu di jam ke 4 dan sampai jam ke-5. Oke, jam Ya. 4 jam 5. Oke. Ya, baik. Baik, terima kasih Bu Yeyen. Semua pertanyaan yang saya ajukan barusan berkaitan apa yang akan saya amati juga nanti di dalam kelas ya Bu. Semoga dengan adanya praobservasi ini Bu Yeyen dalam melaksanakan pembelajaran dapat maksimal ya Bu, dan tercapai semua tujuan yang diharapkan. Baik, nanti setelah proses observasi di kelas, nanti juga kita akan bertemu kembali untuk melakukan pasca observasi. Kita ketemu lagi untuk pasca observasi. Baik, sekian, terima kasih Bu Yeyen. Terima kasih Bu Nara. Ayo semua tergerak, bergerak, ini saatnya. Tergerak, bergerak, guru semua. Ya, kemudian doa dan sebagainya. Nanti Ibu jelaskan untuk agendanya ya, sama seperti kayak kemarin kita pas sebelum presentasi kan kalian kelompokan kemudian menyusun proposalnya. Hanya saja nanti pada saat penyusunan proposal berikan Ibu memberikan arahan proposalnya nanti bisa disusun pada media yang sesuai dengan passion kalian atau sesuai dengan ketertarikan kalian. Nanti misalnya kalian ada yang menjawab, Bu pakai Canva boleh? Boleh. Bu pakai PPT boleh? Intinya ada di poin yang nanti kalian itu medianya katakanlah disesuaikan dengan keinginan kalian. Paham ya? Ya, terus nanti pada saat kalian menyusun proposal, oke, gitu ya. Kalian Ibu instruksikan untuk mengambil sumbernya itu atau cara pengolahan informasinya itu boleh dari berbagai media. Jadi boleh kalian browsing, boleh kalian nanti tanya ke orang tua, atau mungkin nanti ada yang ke kantin buat survei harga dan sebagainya itu. Tapi itu cuma narasi, jangan ada yang ke kantin beneran. Paham? Jelas ya? Baik, Ibu cek dulu kelompoknya dong. Coba sebut dong. Dong. Urutan ya. Yuk. Komodo, re, mi, fa, sol, la sudah kumpul. Sekarang silakan kalian boleh gunakan media apapun, boleh HP atau apapun yang memudahkan kalian. Kemudian kalian susun proposal usahanya. Kemudian nanti dalam bentuk Microsoft Word, kemudian media lainnya juga kalian silakan koordinasikan dengan kelompok masing-masing. Jelas? Nanti kalau ada yang bingung silakan tanya. Kemudian kalau misalkan di dalam komponen proposal kan kita sudah tahu ada babnya apa saja. Nah, kalian untuk menyurvei atau observasi kaitannya dengan harga yang sekarang, kalian bisa tanya ke orang tua, boleh tanya ke Google, atau kalian nanti bisa ada yang tanya ke kantin juga boleh. Tapi setelah itu ya kembali lagi untuk diskusi atau koordinasi. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Media lainnya apakah boleh menggunakan Canva? Boleh. Ya. Jadi kalau kalian ketertarikannya di Canva, nanti silakan dibuat di Canva. Kemudian di PPT, kalian lebih mudah di PPT juga silakan pakai PPT boleh, atau yang infografis dan lainnya silakan. Yang penting semua informasinya nanti kalian bisa digunakan untuk bahan presentasi.
Pembuatan penyusunan proposal dan media presentasinya selesai? Selesai. Bukan terima kasih terlebih dahulu. Kelompok Do medianya apa? Ada Illustrator kayak video 3D gitu. Oh, video 3D, bahan presentasinya. Oke, bagus. Kelompok Re menggunakan media apa produknya? Oke, kelompok Kami pakai pop-up. Oke, kreatif. Kemudian Pak PowerPoint more. PowerPoint more. Ya, yang benar. Kemudian kelompok So pakai Word. Oke, lah pakai infografis. Semuanya sudah membuat dalam bentuk produk masing-masing, nanti tinggal kita presentasikan. Nah, yang berikutnya untuk presentasinya kita cap ya. Nanti yang mendapatkan giliran presentasi silakan mempersiapkan diri untuk presentasi. Seperti biasa kalian presentasinya tidak membawa sampaikan apapun. Kalau lupa kalian gunakan media yang sudah digunakan. Ada yang tanyakan? Ya, ada. Nanti pada saat ada kelompok yang presentasi, kelompok lain ada yang mengajukan pertanyaan dan ada kelompok yang memberikan tanggapan. Siap? Oke. Biar lebih efektif kita langsung mulai saja. Kelompok apa? Oke, kita spin. Ya, kelompok Mi sekarang. Silakan kelompok Mi maju ke depan. Medianya sudah disiapkan ya. Pakai apa tadi medianya? Pakai pop-up ya. Gimana pop-up? Kita mau sombong. Aduh sakit. Kalian cubit apa yang dicubit? Dicubit tak bisa. Kelompok Mi presentasi, kemudian kelompok Fa mengajukan pertanyaan, kelompok Sol memberikan tanggapan. Siap ya? Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi juga Bu Yen. Kami dari kelompok ini yang akan mempresentasikan usaha kami yaitu kue cubit khas Jakarta. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri dari saya sendiri. Saya Mawis Daviana dari absen 24. Saya dari bagian sains dari absen 28. Saya Muhammad Rizky dari absen 6. Saya Abdullah Ibrahim Sofa dari absen 1. Saya Segi Saputra dari absen 36. Baik, langsung saja ke pertama itu adalah bahwa kemajuan teknologi menyebabkan banyak aspek yang berubah, termasuk makanan tradisional yang perlahan ditinggalkan karena proses penyajiannya lebih lama dibandingkan makanan cepat saji. Meski kualitas dan kesehatan tidak selalu terjamin, solusinya bagaimana makanan cepat saji tetap enak dan sehat. Kue cubit jajanan khas Jakarta yang nikmat disajikan dalam waktu singkat 5-10 menit, mencerminkan kreativitas kuliner dengan inovasi rasa dan topping. Kue cubit tetap menarik bagi berbagai kalangan. Karena itu, kami berencana membuka usaha kue cubit bernama Cubit Au. Cubit Au.
Lalu kami memiliki 4 misi. Misi yang pertama yaitu memperkenalkan makanan tradisional cubit khas Jakarta. Lalu yang kedua memvariasikan topping serta olahan menu kue cubit ini. Lalu yang ketiga membuka lapangan pekerjaan UMKM. Dan yang keempat mengeksiskan makanan tradisional kue cubit. Lalu selanjutnya itu ada promosional. Alasan mengapa usaha kue cubit ini didirikan yang pertama itu karena kue cubit ini selalu menjadi pilihan populer sebagai camilan ringan. Lalu yang kedua itu modalnya terjangkau. Mengapa kue cubit ini modal terjangkau? Karena modal awal untuk membuka usaha kue cubit itu relatif terjangkau. Lalu yang ketiga itu adalah potensi untuk kita bisa ekspektasi dengan berbagai topping untuk menarik minat konsumen. Lalu yang keempat itu adalah kualitas. Tapi proses kue cubit ini cukup luas karena kue cubit ini disukai oleh semua kalangan. Lalu untuk yang lain itu kemudian produksi. Tapi kalau pembuatan kue cubit itu terbilang sederhana dan tidak memiliki keahlian khusus. Kemudian yang selanjutnya itu ada tantangan. Pada tantangan usaha ini bersifat eksternal dan internal. Untuk yang eksternal sendiri itu persaingan usaha kue cubit ini sangatlah menjamur sehingga persaingan ini menjadi sangat ketat dan bahkan saling menonjol. Anda harus menawarkan sesuatu yang unik dan berbeda baik dari segi rasa, tampilan maupun dari konsep produk yang akan kita jual. Kemudian untuk kualitas bahan baku sendiri, kualitas bahan baku itu sangat mempengaruhi dari segi rasa dan tekstur pada kue cubit ini. Memilih bahan baku yang segar dan berkualitas akan berdampak langsung kepada kepuasan pelanggan. Yang ketiga ada konsistensi rasa. Menjaga konsistensi rasa setiap kali membuat kue cubit adalah tantangan tersendiri, terutama bagi kita yang akan menjual produk ini. Kemudian ada fluktuasi suhu, kelembaban, serta kualitas bahan baku yang dapat mempengaruhi hasil akhir produk yang akan kami jual. Krim manis berbagai rasa. Kemudian untuk peralatan produksi sendiri, kami membutuhkan mesin cetakan, baskom, mangkuk, sendok, mixer, piring saji, serta pembersih. Bahan baku produksi untuk memproduksi kue cubit ini terdiri dari yang pertama tepung terigu yang kami akan ambil itu dengan merah segitiga dulu. Yang kedua gula pasir, yang ketiga mentega, 4 telur, yang kelima susu cair putih, yang keenam ada baking powder, 7 baking soda, 8 garam, serta yang 9 itu ada vanili bubuk. Untuk proses produksi sendiri, yang pertama itu kita harus menyiapkan alat dan bahan. Kemudian jika sudah disiapkan semuanya, kita ambil telur dan gula, kemudian disatukan dalam satu wadah, dan telur dan gula itu kita campurkan jadi satu serta dikocok hingga mengembang. Kita dalam memasak itu boleh menggunakan alat mixer, whisk atau alat lainnya dan bersifat opsional. Kemudian yang ketiga ini, setelah adonan gula dan telur diadukan, kita masukkan adonan tepung terigu, baking powder, baking soda, serta vanili sedikit demi sedikit secara bergantian yang diselingi dengan susu. Kemudian jika sudah dicampurkan sedikit demi sedikit, kita harus mencampurkan kembali supaya adonan tersebut itu tidak ada yang bergerindir atau menggumpal. Kemudian langkah yang keempat, masukkan mentega cair yang telah diaduk dengan spatula. Dan setelah rata, kita tutup adonan dengan serbet serta didiamkan kurang lebih selama 30 menit supaya adonan ini bersifat kenyal dan sedikit mengembang. Kemudian langkah terakhir ini, kita harus menyiapkan cetakan yang akan kita gunakan untuk mencetak kue cubit, serta pada alat cetakan ini dioles dengan Perkiraan laba dan rugi, yaitu perkiraan pendapatan 280.000 ini dikurangin harga total biaya produksi. Jadi tadi total biaya produksinya kan 193.000. Jadi 280.000 ini yang perkiraan pendapatan dikurangin kan 193.000 dari hasil dari total biaya produksi 280.000 dikurangin 193.000 rupiah. Dan hasilnya di sini kita dapatkan 87.000 rupiah.
Jadi Rp87.000 ini adalah laba kita. Laba kelompok kami jika total produk semua ini terjual. Oke. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Sebelumnya perkenalkan saya Rania Dedar, saya 19 dari kelompok Pak. Izin bertanya, apabila kelompok kalian menemukan suatu tantangan, misal terdapat suatu isu kenaikan harga bahan pokok pada proses produksi kalian, yaitu tepung misalnya, itu bagaimana cara kalian menyikapi tantangan ini? Jadi kalau semua tepung harganya naik, apakah kualitas kalian itu akan naik atau tidak? Apakah semua tepung naik? Nggak ada terjadi itu. Salah kelompok kalian menyikapi harga bahan baku yang tidak stabil, apakah nanti akan mempengaruhi harga jualnya atau bagaimana? Silakan dijawab. Sebelumnya saya Seri Saputra, perwakilan dari kelompok ini untuk jawab pertanyaan yang telah diajukan oleh teman saya Kania. Bagaimana kelompok kami mengantisipasi adanya kenaikan harga terhadap bahan baku yang akan kami gunakan untuk membuat produk yang akan kami jual. Di sini kami dari kelompok kami sendiri telah mengantisipasi jauh-jauh sebelum kami menentukan harga perencanaan anggaran ini. Karena pada perencanaan anggaran ini di situ terpampang ada tepung bermerek siku 3 biru dengan harga 15.000 dalam satu kilogram itu. Kami mengambil harga tersebut itu sudah dinaikkan dari harga pasar secara normalnya. Jadi apabila harga pasar Umum, jadi bahan utamanya itu tepung terigu. Hanya saja nanti di pasaran tepung terigunya itu macam-macam harganya. Yang penting kualitasnya kualitas yang baik. Tidak harus mahal, tapi kualitasnya yang baik. Karena kalau yang sudah brand kan biasanya memang secara kualitas sudah baik. Ya. Mungkin bisa diantisipasi dengan karena kita istilahnya pemula, jadi bisa menggunakan bahan yang mungkin tidak terlalu bermerek, tapi kualitasnya tidak kalah. Jadi untungnya berapa beli? Untungnya ya itu Rp87.000. Amalan? Rupiah. Berarti di situ Rp87.000 itu apa? Rancangan anggaran. Nah, di situ kan dicantumkan bahan-bahan dan untuk toppingnya ya. Nah, untuk desain yang stiker kemasan itu kalian gimana anggarannya? Itu dimasukin misalnya nanti tuh dananya juga bakal membengkak lagi. Iya. Itu harus ada hitungan ulangnya. Terus itu untuk jumlah harganya itu ternyata salah, harusnya 194.000. 194.000. Itu iya. Oh iya iya nggak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih masukannya dari kelompok mungkin nanti kelompok ini lebih Buah juga ya. teliti lagi ya. Jadi pada saat menyebutkan total sesuai dengan proposal itu kalian siapkan. Kemudian pertemuan selanjutnya kita bisa melanjut untuk praktek pembuatan atau pengolahannya langsung. Nah, semua bahan-bahan disediakan oleh kelompok masing-masing. Jadi kalau misalkan nanti ada yang perubahan, silakan disampaikan di grup supaya nanti lebih jelas. Ada yang ingin ditanyakan? Paham? Intinya dari presentasi yang sudah disampaikan kita jadi paham. Oh ternyata kelompok mie itu rencana usahanya adalah rencana produk yang dihasilkan berapa? 40 porsi. Rencana harga jualnya 7.000. Tadi untuk hitungan keuntungannya diperkirakan labanya yang didapat berapa? 8.000. Tapi tadi ada evaluasi ternyata ada beberapa bahan yang perlu dimasukkan dalam total biaya. Kemudian dihitung ulang untuk harga yang akan diberikan ke konsumen. Ayo teruslah Kalau sama berarti nanti belajar harga sepanjang keuntungannya hayat. Respect salam hormat guru hebat. Tergerak bergerak ini saatnya. Oke, kalau tidak ada yang
Pesanku maknai setiap potensi generasi Saat ini kita sudah sampai pada tahap pasca observasi. Yang sebelumnya saya sudah melakukan kegiatan pra-observasi dan observasi dengan Ibu Yeyen Nur Aisyah. Baik, mari kita langsung saja ke tahap pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yeyen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah hari ini setelah melakukan kegiatan pembelajaran tadi dan didampingi oleh Bu Nara, sudah legaan ini, Bu. Lega ya, Ibu. Baik. Ya, pada kegiatan kali ini saya akan bertanya beberapa hal terkait kegiatan yang telah Ibu Yeyen lakukan ya barusan. Sebelumnya saya akan menanyakan bagaimana perasaan Ibu, gimana Bu, selama observasi berlangsung tadi Ibu? Jujur Bu ya, selama pembelajaran berlangsung, kemudian ditemani oleh Bu Nara, kemudian dievaluasi ya istilahnya seperti itu, apakah ada kekurangan atau hal-hal lain yang mungkin tidak sesuai dengan perencanaan. Saya khawatir Bu ya. Awalnya saya khawatir takutnya banyak yang miss ya dari sintak-sintak yang sudah saya rencanakan, kemudian banyak hal-hal yang tidak terduga. Kadang kan di kelas ada hal-hal tidak terduga yang kita mungkin belum antisipasi untuk itu dan sebagainya. Tapi alhamdulillah selama proses pembelajaran tadi hal-hal yang dikhawatirkan itu tidak terjadi. Oke baik, jadi tadi ada perasaan cemas juga ya Bu, sedikit perasaan cemas, tapi akhirnya lega juga sekarang ya Bu. Sudah. Oke baik. Lalu bagaimana Ibu perasaan Ibu sendiri khususnya saat pembelajaran ini Bu? Ada kehadiran supervisor atau observer di kelas Bu? Untuk kehadiran supervisor di kelas itu sangat membantu ya Bu, terutama untuk mengevaluasi apakah saya dalam melakukan pembelajaran, dalam memimpin pembelajaran itu sudah sesuai atau belum, kemudian apakah ada kekurangan-kekurangan dalam diri saya pada saat mendampingi murid belajar, kemudian apakah ada mungkin permasalahan-permasalahan di kelas ya yang mungkin secara saya tidak melihat, kemudian teramati oleh Bu Nara sebagai observer, itu sangat membantu sekali karena untuk evaluasi saya ke depannya. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Jadi memang kegiatan supervisi ini sepertinya memang penting ya Bu untuk setiap pembelajaran begitu. Baik. Lalu Ibu mungkin bisa diceritakan lagi secara singkat saja pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi di kelas. Pembelajaran yang tadi sudah saya lakukan dan yang sudah Bu Nara amati juga, seperti yang saya rencanakan di modul ajar. Dalam pembelajaran itu tujuan pembelajaran utamanya adalah saya berupaya untuk bisa meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan keterampilan berkomunikasi siswa melalui pembelajaran yang berdiferensiasi saya sampaikan. Jadi pada awal saya mulai pembelajaran masuk, salam, kemudian mengecek kondisi siswa. Setelah itu mempersilahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Setelah semua siswa siap untuk belajar, kemudian saya jelaskan untuk tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari itu. Kemudian saya juga menjelaskan langkah-langkah atau sintaks yang akan dilakukan. Dan setelah itu nanti saya juga sudah melaksanakan untuk pembelajaran berdiferensiasinya. Mulai dari pembelajaran berdiferensiasi yang proses, melalui tadi proses ada diskusi kelompok, kemudian ada pemberian materi juga sebentar, kemudian setelah itu ada diferensiasi produk. Untuk nantinya produk itu digunakan pada saat siswa itu tadi presentasi seperti yang sudah Bu Nara saksikan juga. Oke baik. Iya, saya juga akan menyampaikan Ibu beberapa catatan yang sudah saya catat tadi selama pembelajaran ya, selama observasi tadi. Menurut catatan saya dan pengamatan saya tadi juga apa yang disampaikan Bu Yeyen tadi sudah terlihat semua ya Bu. Dari tujuan pembelajaran, dari anak mulai belajar sampai tadi ada proses diskusi dan presentasi ya Bu, dan saya juga melihat sangat aktif semua anak-anaknya, maksudnya Ibu juga bisa memberikan suasana hidup di kelas ya, jadi anak juga tidak bosan, dan sintak-sintak apa yang diharapkan juga sepertinya sudah muncul tadi di kelas. Tuh, baik ya Ibu. Lalu terkait hambatan ya Ibu, dari proses pembelajaran tadi, apakah ada hambatan yang mungkin
rasakan? Apa katanya? Dari proses pembelajarannya sendiri itu mulai dari awal sampai terakhir itu sebenarnya tidak ada hambatan yang berarti ya Bu. Hanya saja pada saat melakukan proses asesmen yang terakhir atau post test itu saya merasa instrumen asesmen yang saya buat itu masih belum bisa memfasilitasi untuk semua murid karena instrumen asesmen akhir yang saya buat itu belum berdiferensiasi sesuai dengan tujuan seperti itu, masih bisa atau masih perlu saya kembangkan lagi. Oke. Hambatannya berarti ada di instrumen yang menurut Bu Yayan belum ini ya, Masih perlu disesuaikan ya, ya. disesuaikan dengan kebutuhan murid tadi ya, dengan Iya. karakter murid masing-masing. Baik. Berdasarkan penyebab dari hambatan yang Ibu tadi sampaikan, lalu menurut Ibu apa solusi yang bisa Ibu lakukan ke depannya nih agar meminimalisir hambatan yang terjadi tadi Bu? Agar kedepannya hal tersebut tidak terjadi lagi, saya akan lebih mempersiapkan instrumen asesmen itu sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi saya akan memahami terlebih dahulu murid yang ada di kelas itu sesuai dengan kebutuhannya. Setelah itu barulah saya membuat instrumen penilaiannya atau asesmennya itu sesuai dengan kemampuan dari murid itu. Karena kan kemampuan murid itu tidak bisa kita samaratakan semua, sehingga instrumen untuk asesmennya juga harus menyesuaikan. Baik, jadi akan dipersiapkan lagi ya Bu instrumennya Ya. awal baik. Nah, terus tadi Ibu sudah menyampaikan solusi. Kira-kira Ibu untuk rencana tadi kapan akan mulai dilaksanakan? Karena untuk hal baik itu tidak boleh ditunda-tunda ya Bu Nara. Jadi sebisa mungkin saya akan melakukan perbaikan dan evaluasi terutama pada instrumen asesmen akhir ini akan langsung saya perbaiki, kemudian saya akan terapkan pada pembelajaran di kelas yang selanjutnya. Oke, baik. Jadi akan segera diperbaiki ya Bu, agar di pembelajaran selanjutnya sudah bisa Memfasilitasi murid. Oke, baik, sangat bagus sekali Bu Yayan. Mungkin cukup untuk kegiatan hari ini Bu Yayan. Terima kasih untuk kegiatan dari awal tadi dan sampai pasca observasi ini. Ada yang mau disampaikan? Sebelumnya terima kasih kepada Bu Nara karena sudah mendampingi kemudian mengamati proses pembelajaran yang saya lakukan. Mulai tadi ya Bu, kegiatan pra observasi Bu Nara menjelaskan kepada saya, kemudian Bu Nara juga sudah menuliskan hal-hal apa yang akan diamati sehingga saya pada saat proses pembelajaran itu lebih fokus, kemudian lebih berhati-hati sehingga semua sintaks itu tidak ada yang terlewat seperti itu. Kemudian setelah selesai observasi juga dari Bu Nara sudah memberikan hasil evaluasinya berdasarkan hasil pengamatan Bu Nara di kelas. Itu sangat bermanfaat sekali untuk saya Bu. Jadi dari hasil evaluasi Bu Nara akan saya perbaiki lagi hal-hal yang masih kurang, kemudian saya tingkatkan lagi hal-hal yang masih perlu saya tingkatkan untuk lebih baik lagi di pembelajaran yang selanjutnya. Terima kasih Bu Nara. Baik, sama-sama. Terima kasih kembali Bu Yayan. Sekian proses coaching supervisi akademik yang telah kami lakukan. Terima kasih, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pahlawan pendidikan, pemikirannya hebat dengan 3 semboyan. Ingat sosung tulodo, hikmat dia mangun kaso, tuturi handayani, filosofi yang mumpuni. Ibu bapak guru hebat, ayo teruslah bersemangat untuk belajar sepanjang hayat. Respect, salam hormat, guru hebat.